apabila buku nikah hilang, bikin lagi atau nikah lagi? Kalau saya sih lebih milih nikah lagi. Supaya bukunya ada 4 gitu. Nanti bikin lagi. Kan kita sebagai anak jangan melawan orang tua. Mengucapkan ah saja sudah dosa. Kalau diganti dengan kata boleh nggak? Ini yang nanya cewek nih. Lama-lama gue lamar loh. Selain banget. Nikung pasangan temen yang belum dikhitbah atau nggak dinikah-nikahin gimana? Tapi kita langsung nikahin. Bagus. Kusaldi udah sunat. Bentar aku cek dulu. Ya setelah aku cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Belum lama ini aku tuh ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang aku fasilitasi di Instagram. Jadi teman-teman yang mau nanya nanti aku jawab di video di YouTube. Dan aku sudah membuat satu video yang bisa kalian tonton di atas ini. Dan kali ini karena masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dan aku juga bikin sesi kedua dari Q&A atau tanya jawab sama aku ini. Jadi selamat menonton dan mudah-mudahan jawaban-jawaban aku memuaskan kalian semua. Oke? Check it out. Dari Muhammad Didit TR47. Assalamualaikum Gus, kemarin saya sholat isya di masjid tapi sendiri nggak ngemakmum. Lalu saya dengar ada orang yang habis sholat juga tapi dia marah-marah sama bapak-bapak yang sedang ngaji karena agak kenceng. Itu gimana ya? Saya ngerasa nggak terima karena bapaknya nggak ngeganggu saya. Kalau cuma ngaji walaupun kenceng. Makasih. Jadi bapak-bapaknya ini lagi ngaji, terus ada orang sholat. Dan ada orang lain yang marahin si bapak-bapak itu. Jadi teman-teman, pertama yang aku kasih tahu adalah kalau ada orang sholat, bacaan Al-Quran kita sebaiknya dilirihkan supaya dia lebih fokus untuk menjalankan atau membaca bacaan sholat. Dan yang kedua, ketika kita mau memberitahu sesuatu ya, atau mau menegakkan sesuatu hal yang baik, itu pun juga harus dilakukan dengan cara yang baik ya. Apalagi ini kepada orang yang lebih tua, kalau dimarah-marahin itu ya nggak pas. Intinya sih semuanya harus toleransi. Ada kan orang-orang yang memang mungkin belum tahu dan kita harus kasih tahu dengan pelan-pelan kayak gitu teman-teman. Berikutnya dari Fadli_Hussein 212. Kalau perempuan lagi haid, apakah dia boleh baca Al-Quran dengan mengganti niatnya menjadi zikir? Boleh atau tidak ya? Yang pertama saya nerangkan zikir. Zikir itu artinya mengingat. Zikrullah, mengingat Allah. Jadi orang yang mengingat Allah itu juga ada berbagai macam cara. Ada yang melantunkannya atau dengan jahar, zikir jahar. Bisa membaca Al-Quran, bisa sholawat, bisa bacaan-bacaan zikir dengan asma-asma Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir kolbi atau di dalam hati aja, dia nggak menyebutkan. Atau yang ketiga, dia bisa juga bermuhasabah atau mengingat Allah aja, mengingat nikmat-nikmat Allah, itu juga termasuk zikir teman-teman. Jadi dalam pertanyaan ini, boleh nggak sih orang yang sedang haid itu membaca Al-Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran itu hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Dan mentaati perintah Allah, takwa kepada Allah, hukumnya wajib. Ketika Allah bilang, kamu jangan baca Al-Quran ketika sedang haid, maka ketunduk patuhan kita kepada Allah itu lebih utama daripada kita menjalankan hal yang sunnah. Demikian teman-teman, jadi enak dong. Kamu gak harus baca Quran, tapi kamu dapat pahala. Karena kamu tunduk atas perintah Allah untuk tidak membaca Al-Quran di saat sedang haid. Tapi kalian boleh membaca sholawat atau membaca zikir-zikir yang lain selama tidak memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Demikian. Berikutnya dari Arsa Adinugraha. Bang, buah apa yang kulit luarnya kuning, bagian dalamnya putih, kalau dimakan rasanya pisang? Ini nyebut pisang. Ini udah mulai nih pertanyaan-pertanyaan
Berikutnya dari @maditya_fauzan. Assalamualaikum Gus, kenapa kucing kalau kawin majikan atau tetangganya nggak diundang ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tidak ada percetakan khusus untuk kaum kucing yang menyediakan order percetakan pernikahan kucing. Berikutnya dari @nanang_ahmadi. Assalamualaikum Gus, mau tanya, nikung pasangan temen yang belum dikhitbah atau nggak dinikah-nikahin gimana, tapi kita langsung nikahin? Bagus. Jadi gini teman-teman, itu sih sebenarnya bukan nikung ya, itu namanya persaingan. Ya, kalau ada orang pacaran terus nggak nikah-nikah, ceweknya ditunangin enggak, dinikahin enggak jelas kan? Terus ceweknya mau sama kita langsung nikahin, itu berarti kita yang menang ya teman-teman. Jadi gitu simpelnya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Berikutnya dari @rizky_ale33. Mau nanya, dari mana Kunti bisa dapat daster padahal matinya kan di pocong? Mana gue tahu, mungkin dia beli sama emak lu. Daster emak lu dibeli sama kuntilanak ya. Berikutnya dari @japari_22. Seandainya sholat kita tidak diterima pada saat mengerjakannya, apakah dosa yang kita dapat sama seperti dosa ketika kita tidak sholat sama sekali? Enggak. Teman-teman, menjalankan perintah sholat adalah kewajiban kita. Jadi tunduk dan patuh kepada perintah Allah itu sudah satu hal yang Allah ridho. Perihal sholat kita diterima atau enggak itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Mau sholatnya kualitasnya bagus atau enggak, itu nanti penilaiannya ada pada Allah. Namun meninggalkan sholat sudah pasti melaksanakan dosa teman-teman ya, karena sholat itu wajib. Jika dikerjakan dapat pahala dan tidak dikerjakan dia akan dapat dosa kayak gitu. Berikutnya, Assalamualaikum Gus, mau tanya dong. Kan kita sebagai anak jangan melawan orang tua. Mengucapkan saja sudah dosa. Kalau diganti dengan kata boleh nggak? Ini yang nanya cewek nih. Lama-lama gue lamar loh. Salam banget. Berikutnya dari Faris SE07. Assalamualaikum Gus, Aldi sempat ada ketertarikan atau perasaan yang mungkin beda ke cewek yang di-prank nggak sih? Oh no. Jawabannya, saya itu menyukai semua cewek yang cantik. Dan kebetulan yang ada di prank saya semuanya cantik. Jadi saya selalu, bukan hanya sempat, selalu tertarik kepada semua cewek yang cantik. Itu manusia gitu teman-teman ya. Mau ditanya lagi kayak gitu. Berikutnya dari @aris_l_ahmad. Assalamualaikum Gus, mau nanya, kalau kita sikat gigi, Raffi Ahmad marah enggak? Sikat gigi. Oh, maksudnya Nagita Slavina. Apa sih? Berikutnya dari @widi_an23. Gus, Aldi mau tanya, kalau nabung pakai celengan babi itu uangnya haram atau tidak? Berikutnya dari @faren_malik. Assalamualaikum Gus, mau nanya nih, kan ada ibu dan anak tewas akibat tersambar petir. Apakah petirnya berdosa Gus? Ya Allah. Petir itu bukan manusia yang nantinya akan dihisap teman-teman. Jadi masa iya nanti kita udah hisap, kita masuk surga atau masuk neraka gitu ketemu petir. Halo petir. Berikutnya @rizky_ale33. Gus mau nanya, apa benar kalau tidur pakai headset nanti kalau meninggal susah dibangunin? Lu kalau udah mati siapa yang mau bangunin? Malaikat Jibril harus ngelepas headset. Pikir banget sih. Berikutnya dari Zaki Mahesa_real. Assalamualaikum Sultan Aldi. Mohon maaf, saya mau nanya nih, kemarin beli rokok tapi ada tulisannya gudang garam. Ini nggak bener nih biasanya nih. Padahal aku buka rokok kan isinya tembakau. Ini salah penjualnya atau pembuatan? Ngeselin sih, tapi ada ilmunya nih kalau aku tangkap. Jadi kita jangan terlalu percaya dengan casing teman-teman.
Casingnya bagus, belum tentu isinya bagus. Orangnya baik di depan, belum tentu hatinya baik. Banyak kan yang begitu. Belum tentu orangnya casingnya bergajulan, tapi hatinya jelek. Kayak gitu. Sama kayak rokok tadi. Judulnya gudang garam, tapi isinya tembakau. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi belum nggak pasti gudang garam ternyata diisep asin. Gitu, enggak. Ya lumayan lah dapat ilmu dikit ya. Berikutnya dari Aldian RR underscore. Gus, boleh nggak bikin TikTok pakai kamera CCTV? Gimana? Kan lu udah punya HP. Ini kalau deket gue tabok nih orangnya. Berikutnya dari @yudi_l_kamali. Mau nanya Gus, kenapa kalau habis jima harus mandi besar sedangkan mani itu tidak najis? Oke teman-teman, berjima sekalipun tidak mengeluarkan mani itu tetap harus mandi karena bertemunya antara dua jenis kelamin, antara cewek dan cowok itu sudah mengharuskan kita untuk mandi besar seperti itu walau tidak keluar mani sekalipun, dan keluar mani walau tidak berjima sekalipun harus juga mandi besar. Berikutnya dari @mas_nyong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya apabila buku nikah hilang, bikin lagi atau nikah lagi? Kalau saya sih lebih milih nikah lagi. Supaya bukunya ada 4. Gitu. Bikin lagi. Begitulah pokoknya. Berikutnya dari Faiz Hauk. Mau nanya nih Gus, kenapa bawang merah sama bawang putih kok nggak jadi satu? Padahal sama-sama bawang, fungsinya juga sama-sama buat masakan. Apa ini? Bawang merah sama bawang putih kenapa nggak jadi satu? Ini siapa sih yang milih pertanyaan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Salah. Oke. Berikutnya dari FDHL.12. Gus, apa yang dimaksud dengan tasawuf? Mohon dijawab penjelasannya. Oke teman-teman, tasawuf adalah satu cabang ilmu di mana manusia menjalani proses untuk mendekatkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai aktivitas ibadah, aktivitas yang tidak ada sangkut pautnya dengan duniawi. Sehingga orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf akan masuk kepada jalan atau kepada thariqah yang di dalam thariqah itu mengharuskan dia melupakan duniawinya sementara untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf itu maknanya adalah melupakan hal-hal duniawi dan mengingat penuh hal-hal akhirat. Berikutnya dari Rizky Al-Muslih 73 _ Gus, kalau hujan kita boleh mandi nggak? Ini maksudnya mandi hujan atau mandi di dalam rumah? Kalau mandi di dalam rumah ya boleh kan, hujannya kan di luar. Terus lu mandi di dalam rumah, masalahnya apa? Kalau mandi hujan juga boleh. Itu sih. Astagfirullahaladzim. Berikutnya dari @zayin_93. Assalamualaikum Gus, mau tanya, bagaimana cara untuk melawan godaan setan agar tidak berbuat maksiat? Semoga dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menolak godaan setan yang pertama adalah kita minta sama Allah agar dikasih kekuatan itu. Ya, karena kalau Allah tidak memberikan kita kekuatan untuk menolak ajakan setan, sampai kapanpun kita nggak akan mampu untuk menolak kemauan untuk maksiat. Ya teman-teman, jadi menghindari maksiat yang pertama adalah berdoa, ya Allah kuatkanlah imanku nih agar nggak kegoyah sama maksiat. Berikutnya adalah menepis keinginan-keinginan atau pandangan-pandangan yang akan membawa kita ke dalam maksiat. Ketika udah mulai membayangkan keinginan, keindahan, pesit, langsung ganti pemikiran yang lain. Seperti itu. Berikutnya dari Fahri Nur Alam. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya. Saya suka bermain sulap dan banyak orang termasuk orang tua saya bilang kalau saya itu belajar menjadi penipu. Dan bagaimana tuh Gus hukumnya bermain sulap? Sulap? Saya itu dulu main sulap teman-teman. Kalau kalian nggak percaya nanti akan aku puterin videonya.
Nah, jadi sebetulnya main sulap kalau cuma untuk sekedar hiburan itu sih nggak apa-apa teman-teman. Karena orang yang nonton sulap itu sebenarnya mereka tuh tahu lagi ditipu loh. Jadi orang yang mengetahui dirinya lagi ditipu itu berarti bukan ditipu, itu berarti dia menikmati hiburan melalui seni yang diputar-putar itu. Jadi sebenarnya bukan nipu sih ya, kan dia udah tahu juga, gue bakal ditipu nih nonton gitu. Berarti dia nggak ketipu dong gitu kan. Jadi emang udah tahu sebetulnya, oh, ini hanya hiburan kok, ini hanya jokes untuk bikin kita rehat dari kepenatan aktivitas di luar, sehingga ketika nonton sulap itu kita menjadi sedikit berpikir ini gimana ya rahasianya kayak gitu. Jadi sulap itu semuanya hanya trik, semuanya hanya kecepatan tangan, semuanya hanya pengolahan kata-kata aja. Sebenarnya nggak ada penipuan di situ. Itu hanya namanya misdirection atau pengalihan pikiran orang, mengalihkan fokusnya orang kayak gitu. Berikutnya dari Siti Aslana 86. Gus, apa benar kalau Dajjal banyak pengikutnya bakal centang biru? Lama-lama Dajjal bikin YouTube guys, bikin Q&A Dajjal. Oke guys, siapa yang mau jadi pengikut Dajjal? Lama-lama kayak begitu. Dajjal centang biru. Gue aja belum dapat centang biru. Sian banget. Berikutnya dari Intan_Gayatri. Assalamualaikum Gus, kalau menari-nari di atas penderitaan orang lain itu tarian asal daerah mana ya Allah? Menari-nari di atas penderitaan orang lain itu tarian asal neraka. Udah tau orang menderita lu nari-nari di atas itu. Kurang kerjaan nih Intan. Berikutnya dari @oom collection. Assalamualaikum Gus, mau nanya apa hukumnya pacaran dan bagaimana kalau sudah terlanjur pacaran? Oke, yang pertama, pacaran itu asal kata dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya fasharon. Fasharon itu artinya keburukan. Wah, jadi semua hal yang dilakukan di dalam pacaran, chattingnya, teleponannya, ketemuannya, pelukannya, pegangan tangannya, ciumannya, semuanya itu mengandung keburukan. Ya. Bagaimana kalau udah terlanjur? Kalau udah terlanjur nikah buruan. Kalau nggak bisa nikah saat itu, maka jauhi pacaran, kalian hitbah aja dulu, kumpulin duit baru nikah. Tapi saran aku sih cepat-cepat nikah aja, karena nikah itu bisa membuka pintu rezeki kalian. Ketika kalian miskin, kalian nikah, maka kalian akan jadi orang kaya. Beneran. Berikutnya dari Raffi Fadli 203. Gus Ali, apa hukumnya berwudu dengan air hujan yang telah kita tampung? Boleh, karena air hujan adalah termasuk air suci mensucikan. Ya, jadi ada 7 air suci mensucikan dan salah satunya adalah air hujan. Jadi air hujan boleh dipakai wudhu. Pertanyaan berikutnya dari IM Square 77. Gus Aldi udah sunat? Bentar aku cek dulu. Ya setelah aku cek, ternyata udah. Sombong amat. Berikutnya dari Elfaza_. Gini Gus, pohon pisang kan punya jantung. Kalau aku kagetin dia, jantungnya copot nggak? Pala lo yang copot. Betul banget ya. Berikutnya dari Amin Fadil _ Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa hukumnya sholawatan dalam bentuk lomba seperti festival Habsyi? Boleh. Lomba sholawat, festival sholawat itu boleh. Karena sholawat tidak gugur pahalanya walau kalian melakukannya dengan riya sekalipun. Nah, artinya begini. Sholawat adalah pujian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ini adalah sebuah syiar. Festival juga adalah sebuah syiar, wadah gimana caranya masyarakat bisa lebih gemar lagi bersolawat. Kayak aku nih, contoh aku bikin prank tapi ada solawatnya. Nah itu sebetulnya adalah pengolahan atau kamuflase dakwah agar umat itu gampang nerimanya. Jadi kalau kita nonton festival kan, wah ini sholawatnya keren-keren nih, variasinya banyak, akhirnya lebih suka. Nah dengan sedih hidup akan menjadi indah, sholawat akan menjadi indah. Sholawat kalau dibaca flat aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau orang yang memang dasarnya suka sholawat, itu mungkin suka. Tapi kalau orang yang belum suka sama sholawat atau non muslim yang nggak ngerti sholawat, dia nggak akan bisa tertarik dengan sholawat. Itulah pentingnya seni, itulah pentingnya cara-cara dakwah yang milenial, yang disukai oleh banyak orang kayak gitu. Termasuk festival, termasuk parade. Itu
apa ya namanya kalau aku bilang syiar. Jadi syiar yang lebih mendekati kepada masyarakat umum. Kayak gitu. A few moments later. Oke, demikian pertanyaan-pertanyaan yang udah aku jawab teman-teman. Bagi kalian yang belum aku jawab atau memang jawaban aku ini kurang memuaskan, silakan kalian nanti tanya lagi di Instagram. Aku akan menggelar lagi Q&A versi 3. Tapi sebelum kita closing dari pertanyaan-pertanyaan ini, aku akan melakukan sholawat dulu supaya pembicaraan kita ini menjadi lebih afdal. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi antal hadi wafiqni lil huda wa nawwir li fuadi wajluh anhu sada. Ya Rabbi انظر ilayya, Ya Rabbi tub alayya, wa namali غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وانا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى صلى الله على محمد.